syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita dapat melakukan aktivitas kita hingga pada saat ini sebagaimana mestinya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dian Saladi dari kelas PSDA 23 dengan angka 231 2205. Kali ini kita akan belajar bagaimana uji karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia memperoleh tenaga dan energi dari makanan. Makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup dan menjalankan aktivitasnya. Makanan terdiri atas bermacam-macam zat yang dikenal dengan nutrien dan dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, serta protein. Sedangkan mikronutrien merupakan zat yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit oleh tubuh seperti mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat disebut juga hidrat alam. Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh manusia. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, dan sagu. Karbohidrat berguna untuk menghasilkan kalori sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Protein. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi protein nabati dan hewani. Protein nabati diperoleh dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe, kacang, dan lain-lain. Protein hewani diperoleh dari hewan, misalnya dari ikan, udang, keju, dan juga daging. Protein hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap daripada protein nabati. Kekurangan protein akan diubah menjadi senyawa nitrogen yang dibuang melalui ginjal. Fungsinya bagi dalam tubuh kita antara lain mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim, fibrinogen, antibodi, membran sel, hormon, mengatur proses di dalam tubuh, dan sebagai sumber energi. Lemak. Lemak sumber bahan makanan yang mengandung lemak misalnya kelapa, kacang, minyak kedelai, dan mentega. Lemak juga dibedakan menjadi lemak nabati, lemak nabati, dan lemak hewani. Lemak dapat mengandung kolesterol di dalam tubuh. Kolesterol digunakan untuk menyusun membran sel dan hormon. Kelebihan kolesterol akan menyebabkan tembakan di pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Lemak dari tumbuhan tidak mengandung kolesterol. Fungsi lemak bagi tubuh yaitu pelarut vitamin A, D, E, dan K, sumber energi, pelindung tubuh dari gesekan dan benturan, serta suhu yang ekstrim, sebagai cadangan makanan juga. Untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam bahan makanan, maka diperlukan uji makanan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan mengelompokkannya sesuai zat-zat yang terkandung di dalamnya. Adapun alat dan bahan untuk uji amilum, protein, dan uji lemak, yaitu sebagai berikut. Pada uji amilum dibutuhkan HCl encer, batang peladuk, larutan iodium, apel, tabung reaksi, numpang alu, putih telur mentah, pipet tetes, nasi, roti, kacang tanah, dan tahu. Pada uji protein dibutuhkan CuSO4 10 gram, SH2O 10 ml, NaOH 10 ml. Pada uji lemak, bahan yang diperlukan yaitu kertas HPS. Adapun prosedur kerja untuk uji amilum, yang pertama, menghaluskan bahan makanan yang akan diuji, seperti tahu, apel, putih telur mentah, nasi, roti, kacang tanah. Baru diasamkan bahan yang akan diuji dengan HCl encer.
Menambahkan 2 tetes larutan iodium kepada setiap bahan yang akan diuji dalam lempeng porselin, lalu membandingkan warna yang diperoleh dengan larutan iodiumnya sendiri. Yang terakhir, menulis hasil dalam tabel hasil pengamatan. Prosedur kerja untuk uji protein yaitu memasukkan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi, menambahkan 2 tetes larutan CuSO4, lalu 5 tetes larutan NaOH. Mengaduk larutan di atas sampai tercampur sempurna, mengamati perubahan yang terjadi, dan menulis hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Prosedur kerja pada uji lemak yaitu mengambil larutan makanan dengan pipet, kemudian meneteskannya kepada kertas HPS. Biarkan tetesan tersebut hingga kering.